Iya. Nih biasanya di konten tuh yang paling banyak yang curhat-curhat itu. Cegil-cegilnya Uwan. Cegilnya Uwan. Pendengar Juicy Lucy, biasanya pendengar Juicy Lucy. Karena abis itu kan biasanya abang tuh suka ngasih rekomendasi lagu-lagu yang cocok sama curhatan mereka. Bener Terus banget. Terus harus nunggu di table nomor 5. Iya, meja 5. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media Tanya Haloha. Ini adalah segmen dimana kita akhirnya merespon kembali dari seluruh cerita-cerita kalian yang sudah masuk ke DM Instagram kita di @halohahati ataupun di Instagramnya @bloomdaily.id ataupun yang masuk di kolom komentar YouTube kita, di kolom komentar TikTok dan juga Instagram kita, ataupun mungkin yang dengerin di Spotify terus kalian cerita juga di Instagram kita. Jadi mari kita respon di segmen ini. Tapi tenang aja, kali ini aku nggak sendirian kayak episode-episode sebelumnya. Kali ini aku bersama Bang Andri. Mantap, gimana nih? Gimana nih pengulangan tag 2? Iya. Kita ngerespon curhatan-curhatan orang ya. Iya, kayak biasanya kan abang gitu di konten. Iya. Nih biasanya di konten tuh yang paling banyak yang curhat-curhat itu. Cegil-cegilnya Uwan. Cegilnya Uwan. Pendengar Juicy Lucy, biasanya pendengar Juicy Lucy. Karena abis itu kan biasanya abang tuh suka ngasih rekomendasi lagu-lagu yang cocok sama curhatan mereka. Bener Terus banget. Terus harus nunggu di table nomor 5. Iya, meja 5. Kenapa harus di meja 5 sih bang? Sebenarnya mejanya 1 ya, tapi nomornya waktu itu 5 doang, jadi ya udah meja 5. Oh gitu. Padahal lagunya tuh cuma 3. Lagunya yang cuma direkomendasiin dari abang. Biasanya 1 malah. Tergantung effort saya ya. Oh gitu. Oke, kalau sebelum itu sebelum masuk ke cerita-cerita kalian, aku juga mau ngasih tahu kalau episode kali ini di Tanya Haloha kita disponsorin sama Batavia Whiskey. Terima kasih, kita boleh cheers dulu. Peneman setia nih Batavia. Curcil ya. Curhat sambil ngecil. Betul, jaksel banget ya. Jaksel banget asli. Lo kalau mau curhat harus agak setengah sober. Biar Keluar tuh jujur. Bener. Biasa diminum kalau misalnya kita tuh lagi mau kayak aduh anjir penat banget nih dengan hidup ini. Gue lagi under pressure banget, gue generasi sandwich banget. Kisah cinta gue lagi apa banget. Pas lagi kita curhat sama Batavia, best. Semua kayak berasa ringan. Iya. Biasanya tuh karyawan-karyawan SCBD pulang kerja ngecil sih paling oke Batavia sih. Walaupun pala sedikit berat abis itu ya. Iya. Cuma ajib gila. Batavia tuh selalu menemani kita lah. Terima kasih Batavia Whiskey. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke cerita kita yang pertama, akan di-pop up di sini. Kalian bisa lihat nanti curhatannya juga. Cerita yang pertama adalah, Kak, aku mau tanya, aku lagi tahap PDKT by dating apps dan ternyata kita match. Tapi kenapa ya dia nggak pernah chat duluan? Selalu aku duluan yang ngechat walaupun dia akan balas cepet sih. Tapi ini akan selalu aku terus yang mulai duluan atau aku harus mundur atau bagaimana ya? Nah, abang, biasanya yang chat lama tuh cowok balasnya. Nah, ini makanya tergantung nih, yang cerita ini cowok apa cewek? Nanti kita pop up, kalau misalnya orang yang nggak mau kita pop upin nanti kita akan blur. Ya kita anggap aja ini kalau misalnya ini cowok gimana? Kalau ini misalnya yang curhat cewek. Yang curhat cewek. Cewek. Menurut gua kalau yang curhat cewek, menurut gua mundur aja. Karena cowok tuh biasanya clear. Mau enggak gitu. Kalau dia nggak mau, nggak terlalu interest tuh cowok tuh biasanya nggak nahan-nahan. Beda sama cewek yang masih pakai menghargai perasaan dulu, kayak gitu-gitu tuh. Tapi kan ada aja bang orang-orang yang kayak dia misalnya nih, dia emang sengaja aja buat balas lama karena dia belum seyakin itu gitu. Tapi dia tetap ngerespon. Kalau emang clear kenapa nggak dari awal dibilang? Tarik ulur gitu kan, maksudnya kan. Tapi dia bilang tuh kayak mulu tuh, dia mulu yang chat duluan kan. Iya, si cewek ini kalau itu cewek udah ngechat duluan terus, cewek yang ngejar cowok di situ udah nggak oke menurut gue. Kenapa nggak oke-nya? Menurut gue nggak oke. Karena gue tuh menurut gue ya, lebih better cowok yang ngejar ceweknya. Gitu. Gue lebih better cewek yang agak nahan tuh, ketimbang cewek yang ngejar. Oh, karena itu akan menyentuh pride-nya dia sebagai laki-laki karena laki-laki itu hunter. Iya. Jadi dia maunya kan adrenalinnya dia tuh harus terpenuhi dulu. Iya, karena kalau misalnya cowok udah dikejar sebegitunya sama cewek, tapi cowoknya nggak ngejar balik, berarti ya dia tidak semenginginkan itu. Anjay. Menurut gue ya. Tapi kalau misalnya yang curhat ini adalah cowok. Nah, misal yang curhat ini adalah cowok, bisa jadi memang cara itu cewek itu. Kayak gitu. Kalau cewek itu menurut gue cewek nahan-nahan. Masih betul. Ya udah aja gitu, make sense gitu. Bener-bener. Sepakat sih, cewek tuh kalau misalnya baru PDKT di awal. Karena gue pernah bahas juga sama Bocem di Halo Hati. Gue bilang karena cewek itu tuh 0 ke 100.
Jadi di awal dia nggak akan pakai perasaannya dia, tapi dia interest memang. Cuma dia nggak akan pakai sepenuhnya perasaannya. Tujuannya buat dia masih menilai dari A sampai Z-nya. Nih cowok beneran gak sih serius sama gue? Nih cowok beneran gak akan nyakitin gue gak sih? Nih cowok tuh beneran gak akan ngelukain gue seperti sebelumnya gak sih? Ada banyak pertimbangan. Kenapa? Karena mungkin cewek overthinkingnya lumayan tinggi di awal. Iya, banyak takutnya cewek biasanya. Banyak takut ya, betul. Banyak ragunya, banyak kayak nanti gue akan bisa jadi diri gue sendiri nggak ya? Dia akan nerima gue dengan segala kekurangan gue nggak ya? Karena yang sebelumnya gagal nerima gue. Nah iya tuh, biasanya Gitu. tuh cewek tuh banyak ya karena udah ngalamin apa-apa sebelumnya, jadi banyak takutnya ke depannya. Lebih ke mungkin rasa baperannya perempuan sama ketika dia disakitin untuk rasa lupanya perempuan itu jauh lebih lama durasinya. Setuju. Tapi Iya yang itu iya. Durasinya tuh lebih panjang. Walaupun ketika udah berhasil, tak hilang. Iya, benar. Sekali dia udah berhasil buat sampai di titik dia bisa lupa, udah blast. Benar. Kalau laki-laki kan nggak, di awal kayak dia biasa-biasa aja dulu, gue putus juga masih bisa gue main, bla bla. Entar nih di pertengahan udah lumayan lama, nggak ada lagi yang nemenin dia video call, baru. Biasanya tuh pas ceweknya udah dapet cowok baru. Itu tuh ceweknya udah dapet cowok baru, di situ baru dia nangis-nangis tuh. Egonya kesenggol soalnya karena ada orang lain yang masuk. Yang gantiin dia. Iya, tapi selama nggak ada orang lain, egonya belum kesenggol menurut gue. Oh, jadi kita harus punya orang baru dulu untuk ngebuat dia sadar. Sepengalaman gue karena gue sebagai cowok ya, gue pernah kayak gitu, gue pernah kayak gitu. Walaupun kayaknya kesini-sini gitu kalau putus gitu ya, ya udah memang gue harus ikhlas. Gue nggak boleh lihat itu lagi tuh, apapun yang terjadi sama dia gue nggak boleh lihat lagi tuh. Tapi sebenarnya masih ada tuh ego kalah sama orang lain. Iya betul. Pride cowok kayak tadi yang lo bilang kayak gitu. Gue pernah nonton juga di podcastnya Bang Radit ya. Gue lupa bintang tamunya siapa. Perempuan, dia bilang memang dan Bang Radit lumayan setuju tentang konsep itu gitu. Dia bilang bahwa cara mencintai paling tinggi adalah ketika lu mengikhlaskan orang tersebut dengan cara maksudnya gini, titik paling tinggi kita mencintai seseorang itu adalah ketika kita sudah bisa merelakan dia. Benar. Merelakan dia walaupun kita masih sayang, tapi merelakan dia untuk dia bertemu sama yang baru. Kita nggak boleh ikut campur atas kebahagiaan, kesedihan, luka dia dan segala macamnya. Sama merelakan dia ketika dia memang harus berhadapan dengan apapun di hidupnya, entah sama orang baru ataupun tidak. Kita tidak boleh peduli. Sekalipun kita lagi sayang-sayangnya atau kita sudah tidak sayang-sayangnya. Benar, karena kalau udah kayak begitu, udah masuk ke konsep itu, apapun yang lo lakukan memang sepenuhnya fokus untuk kebahagiaan dia. Kalau lo udah tulus gitu. Betul. Makanya mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal si Haloha Besti, kita sebutnya namanya Haloha Besti. Oh, oke. Haloha Besti ini menurut gue kalau emang dia selalu buat lo nunggu untuk memulai suatu percakapan yang mungkin kecil-kecilan yang harusnya bisa dia lakukan tanpa lo suruh atau seharusnya itu bisa kepakaan dia sendiri segala macam, ya mungkin kayaknya ini saatnya lo untuk ngasih ruang ke dia dan ngelihat apakah dia tuh bener-bener sepeduli itu sama lo atau hanya sekedar menikmati kenyamanan atas hadirnya perhatian lo gitu. Benar. Dia nikmatin tentang ya gue lagi nikmatin sih sama perhatiannya, tapi gue belum tentu mau sama orangnya. Benar. Nah, lo harus nilai tuh. Takutnya hal itu terjadi. Kalau hal itu terjadi, lebih baik lo mundur. Iya. Karena bukan lo berarti orangnya. Betul. Dan kalau misalnya ini cowok ya, misalnya ini cowok, menurut gua itu masih di chat doang kayak begitu ya udah aja. Tapi biasanya cowok tuh balas dendamnya ketika ketemu langsung. Nah, kalau lo udah bisa membuktikan ketemu langsung, kalau ceweknya udah interest mah di chat udah beda. Iya betul. Lu begitu gak kalau misalnya ada cowok ngedeketin lo nih, di chat tuh lo pasti ada yang ngejaga jarak dulu nih kalau belum pernah ketemu, apalagi belum pernah ketemu by dating apps kan. Bener. Yang belum pernah ketemu pasti ada takutnya kayak tadi, jaga jarak dulu. Tapi once lo ketemu, terus first impression oke, terus ngobrolnya oke, terus lo ngerasa safe di dekat dia, respon udah pasti beda. Betul, agak mungkin lebih fast respon. Bener. Atau mungkin ada perhatian-perhatian kecil yang akan gue berikan ke dia. Bener. Ya walaupun mungkin nggak naik too much banget dalam skalasinya, tapi ada perubahan. Bener. Itu bisa terlihat. Jadi kalau emang lo ngerasanya nggak ada perubahan, itu flat, lo ngerasa lo berjuang sendirian, menurut gue sih nggak perlu ya, karena hubungan itu dua orang, ya lo harus berjuang berdua, nggak bisa lo ada dua imam dalam satu masjid gitu. Bener. Dan lo nggak bisa sholat jenazah sambil sujud kan? Gitu. Jadi ya, ini ada yang kata-kata ini adalah dia bohongin sama salah satu followers gue di TikTok waktu gue lagi live. Terus dia ngomong gitu, lo tau nggak konteksnya bahwa nggak boleh ada dua imam dalam satu masjid dan kenapa sholat jenazah nggak ada sujudnya? Dia ngejabarin kalau ya karena
kalau ada 2 imam dalam satu masjid, maka tidak akan ada yang namanya makmum. Buat apa masjid itu didirikan? Buat apa rumah itu ada? Buat apa hubungan itu ada? Kalau ya imamnya aja itu rebutan tempat. Benar. Gitu. Terus kenapa salat jamaah itu tidak ada? Salat jenazah itu tidak ada sujud? Dikarenakan ketika apa dia bilang ya? Ketika lo salat jenazah itu adalah waktu terakhir, maka lo tidak diberikan untuk memohon kepada orang. Oh iya, benar. Karena dianya udah nggak ada. Benar. Itu aja orang yang udah nggak ada dalam segi agama aja, kita dilarang untuk mengemis kan. Apalagi ini orangnya ada. Iya. Ngapain lu mengemis sama manusianya juga gitu. Sedangkan Tuhan benar. sudah memberikan aturan bahwa ketika orang yang sudah tiada aja, lu nggak boleh sujud. Itu udah nggak ada loh. Lu nangis-nangis ibaratnya. Apalagi ini orangnya masih ada. Terus lu mau sujud di kaki dia, mengemis sebuah harapan, sebuah perhatian. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Iya. Dan itu gue sepakat untuk itu. Dan disclaimer ya, memulai lebih dulu itu bukan berarti dia peduli loh. Iya kan? Nice, bener. Iya kan? Kadang ada orang-orang yang mulut sales aja. Betul. Lip service aja. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu itu respon dari kita. Mungkin kita bisa scroll ke bawah ke respon yang kedua. Ke cerita yang kedua. Kita pop-up lagi di sini. Oke. Kak, aku mau tanya, kakak setuju nggak sih sekarang peran wanita dan peran laki-laki udah terbalik di suatu hubungan? Kayak sekarang lebih banyak laki-laki yang mau di-treatnya kayak princess treatment. Nice. Ada ya? Nih Banyak bang, di Halo tuh banyak banget. Gue baru tahu. Sumpah, nih gue baru tahu ya. Ya. Kayak soalnya mungkin balik lagi lingkungan yang lo cari, lingkungan lo ada di lingkungan yang mana? Kayak gitu. Kalau di gue nggak kayak gitu mainnya. Kalau udah laki-laki di-treat kayak princess treatment sih, udah beda hewan tuh laki tuh. Beda hewan tuh, gue nyebutnya beda hewan ya maksudnya. Iya. Kenapa harus di prince, kayak apa laki dibukain pintu? Enggak, karena sekarang gini, ada ya, gue nggak tahu, ini opini gue dan apa yang gue alamin gitu sebelum-sebelumnya. Kadang princess treatmentnya laki-laki yang dia ingin di princess treatmentin itu bisa dibalut dengan konsep patriarki. Oke, kasih gue contoh. Gue agak buta nih sama laki-laki. Kayak kok ada gitu, nggak pernah nemuin soalnya. Karena kan sebenarnya princess treatment tuh bukan hanya sekedar kita dibukain pintu sama pasangan kita, bukan hanya sekedar kita dibelikan bunga, dibelikan barang-barang yang kita inginkan. Ya, barang-barang yang kita inginkan juga laki-laki ada yang suka kayak gitu, ibaratnya gitu kan ya. Sebenarnya bukan hanya sekedar itu, tapi dari kita apa-apa maunya diturutin. Poinnya adalah princess treatment tuh apa sih? Kita apa-apa maunya di surfing kan. Kita apa-apa maunya dilayanin kan. Kita apa maunya disetujuin. Banyak laki-laki yang sebetulnya mau mengalami princess treatment itu, tapi bukan hal receh, lebih ke hal-hal yang lebih universal gitu sebetulnya. Yang lebih gede, tapi dibalutnya dengan konsep, dibahasnya dengan sekarang konsepnya patriarki. Oke. Laki-laki NPD biasanya tuh. Biasanya begitu. Iya. Maunya apa-apa tentang dia, tapi maaf banget nih, hubungan itu bukan tentang apa yang lo mau. Betul. Tapi tentang apa yang kalian berdua bangun. Menurut gue ya. Betul. Menurut gue. Bangun ya, bukan mau, bangun. Bangun. Jadi kayak tujuan gimana cara lo berdua mencapai tujuan itu. Nah, itu tuh caranya tuh harus align tuh. Nggak bisa cuma tentang yang lo mau, nggak bisa cuma pakai cara lo doang. Walaupun mungkin cara lo ya bisa mencapai tujuannya. Tapi kan belum tentu partner lo ini nyaman. Betul. Dengan cara lo. Karena kenapa mungkin ya kenapa kebanyakan kejadian kayak gitu? Karena komunikasinya tuh terjalinnya dari POV masing-masing. Dalam artian gini bang, misalnya kita berhubungan gitu ya, gue tuh ngebahasnya dari POV gue. Ketika kita ada punya satu masalah, misalnya kita punya masalah A nih, nah gue ngebahas masalah ini dari sudut pandang gue doang, dari POV gue doang. Gue nggak menempatkan diri gue sebagai lo. Kan padahal gue mau ngebahas A ini biar lo paham kan, perasaan gue gini nih. Nah, tapi gue harus sadar juga kalau gue lagi mau ngebahas atau diskusi satu hal ini, gue harus juga menempatkan diri gue di posisi lo, di POV lo. Tujuannya biar apa? Biar kita bisa paham, iya ya ketika gue ada di point of view pasangan gue di posisi laki-laki, kenapa sih masalah ini jadi dia sudut pandangnya kayak gini. Nah baru nih ketika udah dapat dua hal itu dari POV gue udah dapat, karena gue tahu apa yang gue mau, gue ngerti POV dia, ketika gue juga bisa menempatkan diri sebagai point of view-nya dia, ngobrol, gue akan tahu solusinya apa. Iya. Gue akan tahu gimana cara nyampein si A ini sebenarnya masalahnya begini loh mas gitu, atau ini masalahnya begini segala macam. Kita bisa, aku ngerti POV kamu pasti mikirnya dari A B C D segala macam kan. Itu karena gue sudah menempatkan. Tapi kadang ketika ada satu masalah, kita tuh nggak bisa nempatin diri kita di POV pasangan kita. Kita cuma nempatin diri kita di POV kita doang. Bisa jadi ya. Iya maksudnya. Ya kita sama-sama setuju ini soal pemahaman aja kan. Iya, soal pemahaman, saling memahami aja kan. Betul. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak gampang juga menurut gue ya. Apalagi sebagai laki-laki
menempatkan diri di posisi wanita nggak gampang. Begitupun sebaliknya mungkin ya. Kayak kenapa cewek lagi menstruasi itu banyak maunya, banyak ini kan. Laki-laki nggak akan bisa tuh. Nggak akan bisa tuh di kayak gue berusaha menempatkan diri di posisi lo gitu. Nggak, karena nggak pernah ngerasain itu, karena nggak, itu udah ada faktor genetik dan lain-lain kan, kayak gitu. Nah, cuma mungkin kenapa laki-laki selalu berkata tidak tahu, karena dia tidak mau mencari tahu. Padahal informasinya sudah banyak di Google, sudah banyak di orang-orang bisa searching gitu. Nah itu yang gue ngerasa salah akan jadi salah persepsinya ketika lo nggak tahu caranya untuk handling itu. Padahal misalnya kayak gini ya, gue juga nggak tahu di perasaan laki-laki ketika egonya tersentuh seperti apa sih. Karena gue ngerasa semua yang kita lakukan secara berlebihan, atau misalnya kayak kita berada di kayak misalnya let's say gue alpha woman atau gue independent woman, lebih unggul satu step aja sedikit, sprite-nya kena. Rasanya gimana gue juga nggak tahu gitu kan. Padahal udah banyak berseliweran di mana-mana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang ada konsepnya. Dari mana konsepnya? Misal kita bisa lihat dari circle-nya dia. Bagaimana sih circle pasangan kita? Bagaimana dia dididik di dalam keluarganya? Bagaimana lingkungan pekerjaannya membentuk dia? Bagaimana lingkungan pertemanan membentuk dia? Karena lu into sama pasangan lu kan, lu berhubungan dalam pasangan lu pasti berteman dengan itu semua. Let's say gitu. Seharusnya gue bisa membaca itu dulu. Oh kenapa ya dia sampai egonya bisa gampang tersentuh? Oh karena sekelilingnya kayak gitu. Oh karena dia patriarki di lingkungan yang seperti itu. Soalnya apa-apa harus nunduk. Itu terbawa ketika dia punya hubungan baru. Gitu, jadi gue bisa nyampein gini loh maksudnya. Masalah A ini aku ngerti nih, kamu dibesarkan dengan cara kayak gini, mungkin lingkungan kamu banyak kayak gini, nggak apa-apa, tapi kayaknya menurut aku A ini seperti ini loh. Kalau di pandangan kamu kan pasti kamu arahnya sini kan. Nah itu maksud gue penempatan posisi. Ketika lagi ngobrol kita harus tahu POV-nya. Sama kayak menstruasi tadi. Ya kenapa lu bilang selalu nggak tahu? Bahkan udah banyak alat kok yang udah bisa lu tes untuk tahu. Itu kan cuma pintar-pintar gimana kita mau menggali informasinya atau tidak. Harus sama-sama try ya. Iya. Tapi misal ini kan lu sebagai komentator nih. Iya, anjay. Iya kan? Gua, iya kan? Misalnya lo di posisi orang itu tuh, lo akan mentoleransi laki-laki itu gak? Karena kalau gua menempatkan diri gua di situ, kayak gua gak akan mentoleransi orang kayak gitu. Laki-laki yang mau di princess treatment? Iya, yang apa-apa maunya dia, Karena goalsnya, purpose-nya udah nggak akan tercapai itu. Kalaupun tercapai, ya dia mencapai itu sendiri gitu. Kalau gue akan mentoleransikan ketika gue sudah menggali banyak informasi. Gue akan bilang tidak mau ketika gue tidak tahu apa-apa tentang pasangan gue. Tapi ketika gue tahu, maka gue punya reason di kepala gue. Oh iya ya, kenapa dia mau di princess treatment ini? Mungkin karena dia punya childhood trauma masa kecil. Ngerti. Mungkin dia dididik dengan cara yang keras, maka dia pengen ngeluarin sisi feminimnya dia. Nggak apa-apa menurut gue laki-laki jadi feminim kok. Maksudnya mengeluarkan sisi feminimnya, bukan jadi feminim. Mengeluarkan sisi feminimnya ya. Boleh kok. Kayak laki-laki nangis kan tuh lagi mengeluarkan sisi feminimnya. Karena dia pakai perasaan lebih banyak dibandingkan logikanya. Gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi gue harus tahu reasonnya. Reasonnya bisa dicapai dari mana? Dari gue gali informasi dan dari lu harus semua terbuka. Tapi kalau gue, kalau menurut gue, kalau cewek ini mentoleransi, menurut gua ujungnya akan jadi menormalisasi. Kalau ya walaupun mustahil, agak mustahil lo merubah orang tuh agak mustahil gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa ditoleransi lagi menurut gue. Ya karena walaupun kayak lo tahu backgroundnya dia kayak gini, tapi balik lagi ada trying tadi itu. Si cowoknya trying to be better gak? Nah kan kalau gue ngerasanya satu hubungan itu harus ada perkembangan. Ketika hubungan itu tidak ada suatu perkembangan, maka tidak akan terjalin. Lo harus mau berkembang bareng sama gue. Gue kan juga harus belajar. Tapi gue mau gali dulu nih, karena menurut gue perempuan tuh bukan perhiasan yang semuanya harus tentang tentang memberi aja gitu. Memberi apapun yang lo mau. Tapi kita juga harus belajar accepting tau. Berarti tetap harus paralel kan, si cowok lu belajar menerima, dia berusaha untuk berubah juga. Nah, karena gini, kalau kita konsepnya bahasa tadi ya, princess treatment atau sama aja lah kayak ketika patriarki, kita katakannya gitu ya. Menurut gua kayak gini, ketika cowok mau di princess treatment itu kan berarti kita memilih untuk diri kita harus memberi aja. Padahal perempuan tuh bukan perhiasan, bukan hanya tentang memberi perhatian kepada lo, mengasihin lo, terus memberi memberi apapun kasih sayang yang lo mau, yang lo pulang ke rumah, sini sayang. Nggak kayak gitu, tapi kita juga harus accepting kan. Acceptance. Ya, kita harus menerima. Gitu. Kita harus belajar juga menerima, karena boleh kok untuk
untuk kita menurunkan sedikit lebih banyaknya level yang pernah kita jalani dalam hidup untuk mengimbangi ya aku bilang. Oke. Bukan mengajarkan atau mendahulukan, tapi mengimbangi. Berarti ngerangkul Ngerangkul. untuk naik bareng. Untuk naik bareng. Kalau kayak gitu gue setuju. Iya dong. Nggak cuman maksudnya nggak cuman lu mentoleransi doang, Nggak. tapi lu pelan-pelan ngebawa dia ke apa Ke namanya? arah yang sama tak sama lu. mau gitu. Iya. Bener. Karena menurut gue tidak ada kata yang tepat untuk menuntut. Adanya menuntun. Oh benar. Setuju tuh gitu. Ketika lo menuntun, maka hasilnya lebih baik. Karena lo mengajarkan dengan pertamanya lo menerima. Oh kurangnya dia di sini ya. Agak nggak sesuai nih sama gue. Tapi kalau gue tuntut untuk ya lo berubah dong, lo lebih peka dong segala macam. Dia akan berubah karena dia nggak tahu konsep itu. Yang perlu lakukan adalah lo turun satu level di levelnya dia, lo tuntun dia untuk dia bisa mengerti. Maka kepekaan itu akan timbul dengan sendirinya. Misalnya, nih ya princess treatment. Sekarang banyak nih perannya udah berubah, perempuan yang lebih begini segala macam. Mungkin karena kamu normalisasi bukan? Iya. Oh iya itu ya kan? juga satu. Kalau lu ngerasanya kayak gitu, maka lu turun ke bawah, terus lu ajak dia untuk naik. Sayang tahu nggak? Aku tuh lebih suka kayak gini loh. Ini enak nggak kamu dikasih kayak gini? Oke. Nanti kan lama-lama dia berpikir, karena berubah. Kalau bukan karena dirinya dia sendiri, nggak akan. Oh iya. Jadi lo harus Nggak akan turun ke terjadi. bawah, lo bikin ruang diskusinya untuk pelan-pelan ngegandeng dia naik. Ah, itu gue setuju tuh, itu gue setuju. Iya itu gue nggak sih? setuju. Iya. Karena susah, karena laki-laki kan beda pola pikirnya. Iya benar. Walaupun jarang ada orang yang bisa melakukan itu. Sorry, ini jadi bukan podcast curhat ya, jadi kayak podcast HRD. Betul. Ya, kita juga Iya. ya. Gimana? Gini Tapi ya. intinya ya memahami manusia lah. Betul, karena menurut gue hubungan adalah tentang soal timbal balik ya. Kalau dia mau dipertahankan dengan layak gitu, mungkin bagikan raja atau segala macamnya, ya dia juga harus siap untuk memperlakukanmu seperti ratu. Bagaimana caranya? Ya kamu yang tahu. Karena perempuan kan lebih perasaannya lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Menurut gue laki-laki itu bahasa perempuan. Menurut perempuan itu perasaan lebih kompleks daripada laki-laki. Tapi menurut laki-laki, perasaan laki-laki yang lebih kompleks daripada perempuan. Gimana sih cara nyimbanginnya? Mending berkaca dulu ke diri sendiri. Lu maunya diapain? Lu treat orang itu biar dia bisa ngelakuin apa yang lu mau dilakuin. Misal lu mau dia lebih menghargai lu, buatlah dia menghargai lu. Gimana caranya? Ajarkan dia. Untuk dia tahu bagaimana caranya menghargaimu dengan seperti yang kamu mau. Ngajarin ya, bukan ngatur ya. Bukan. Ngajarin. Tuh, catat. Ketika belajar kan ada up and down, saya biarkan aja. Iya. Karena hubungan kalau nggak ada up and down, saya bukan hubungan. Belajar bukan mengatur. Tuh. Tapi mungkin bisa juga ya, mungkin ya peran tuh bisa juga berubah, tapi bukan berarti tanggung jawab dalam hubungan tuh jadi ikut berubah juga. Enggak kayak gitu. Karena wanita juga punya hak kok untuk dimanja, diprioritaskan, diperlakukan seperti orang kayak ratu dan segala macamnya. Tapi kalau pria mungkin lebih ingin dihargai, kayak princess treatment atau gimana. Ya maka kalian juga harus siap gitu untuk ngasih effort yang sama untuk pasangan kalian. Hubungan yang sehat itu soal saling membahagiakan aja sih, bukan cuma tentang siapa yang lebih banyak menerima, tapi bagaimana caranya tidak ada tidak ada perbandingan ataupun tidak ada transaksional di dalam satu hubungan. Karena hubungan ketika sudah transaksional itu bukan lagi hubungan relationship soal percintaan, itu hubungan kita ekspor impor baru. Iya, jatuh bisnis tuh Jatuhnya teman-teman. bisnis. Dan tadi poinnya adalah saling membahagiakan tadi kan. Nah, kebanyakan orang tuh masih nangkepnya, terutama cowok nih, teman-teman cowok gue yang gue lihat tuh, gimana cara nge-treat cewek itu seprinses mungkin. Padahal seprinses mungkin itu sebenarnya nggak yang gimana-gimana, padahal sesimpel ceweknya mens gitu, atau gebetan lo mens. Ternyata lo udah beliin nih, lo sediain Pembalut atau apa? Gak usah pembalut deh, yang buat ngangetin itu, bro. Cewek udah seneng. Iya. Kayak gue gak tahu bener atau enggak, kayak Itu hal-hal sesimpel kayak gitu aja, terus kayak lo nggak usah beliin. Sesimpel gini deh, kamu capek, misalnya gue kelihatan banget lagi capek, gue cuma butuh lu nggak perlu ngomong nggak apa-apa, tapi lu cuma kayak ini saya nggak apa, dah lu diem juga nggak apa-apa. Atau Cukup kayak, kamu gitu capek. ya? Cukup banget. Mana cara membagi? Kita nggak akan tahu kebahagiaan orang tuh di mana, karena kita tahu kebahagiaan kita sendiri gimana, kita ajarin orang itu biar tahu kebahagiaan kita di mana. Itu akan lebih fair enough. Oh iya benar. Oh, sedikit bongkar tentang bahagia. Kalau lo masih mencari bahagia,
Gue ada baru baca buku. Oke. Kebahagiaan itu didapat ketika lo menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika lo pengen buat orang bahagia, make sure lo membantu orang itu menyelesaikan masalahnya, maka dia akan bahagia sama lo. Bisa, Menurut itu gue. bisa, itu bisa. Benar. Ya karena kita ngerasa lega kan, masalahnya udah lewat. Gitu, sesimpel Next, itu. kita cari ke 3. Oke, coba Bang, bacain. Oke. Kak, penyesalan adalah di mana waktu yang kita pikir akan selamanya ternyata hanya sementara. Bener gak sih? Kakak ada pengalaman yang sama kayak hal itu gak? Penyesalan adalah di mana Oke. waktu yang kita pikir akan Selamanya ternyata sementara. Oh, oke. Kalau gue ya, gue gak pernah menyesal sama apa-apa yang terjadi di belakang kemarin. Kayak walaupun mungkin pernah ngancurin gue sebegitunya ya di suatu hubungan, tapi gue nggak pernah menyesal. Karena kalau gue nggak ngalamin itu, gue nggak akan jadi kayak diri gue sekarang. Kan manusia itu kan dibentuknya sama lingkungan, sama kejadian apa yang mereka alami, gitu-gitu kan. Apa yang mereka dapetin sepanjang mereka hidup gitu. Jadi menurut gue, walaupun mungkin di suatu hubungan gue pernah mikir, oh ini selamanya nih, ternyata cuman sementara. Gitu. Tapi gue nggak pernah menyesal. Ya mungkin memang itu jalan yang emang harus gue lewatin. Menurut gue, waktu tuh berjalan abadi lagi. Nggak ada kata sementara. Sementara itu karena kamu merasanya itu sudah habis. Oh, nih waktunya ya? Iya, karena kan dia bilang penyesalan adalah di mana waktu yang kita pikirkan selamanya ternyata hanya sementara. Oh. Karena kamu berekspektasi, coba nggak berekspektasi? Oh iya. Karena waktu tuh jalan terus, makanya gue benci ketika orang bilang ya tunggu aja waktunya. Nggak ada, waktu tuh bukan ditunggu, waktu ditentu. Karena waktu terus berjalan, nggak ada habisnya. Yang habis bukan kamu yang nentuin, Tuhan. Ketika nafasmu sudah selesai, umurmu sudah tiada. Naruh ekspektasinya berarti nggak boleh di manusia. Nggak boleh. Karena waktunya nanti bakal berhenti di situ tuh. Iya. Oh. Akhirnya ujungnya apa? Lo nyalain waktu. Padahal waktu abadi, waktu terus jalan. Waktu tuh selalu jalannya ke depan, nggak pernah ke belakang. Never. Gak pernah waktu berjalan ke belakang. Jadi sebetulnya tidak ada yang temporari. Kenapa? Karena waktunya abadi, jalan terus. Yang lo bikin temporari adalah harapan lo. Harapan lo long term, terjadinya cuma short term. Itu doang. Oh iya. Makanya salah ketika kita berharap sama manusia. Jangan. Boleh kok punya harapan. Yang gak boleh adalah harapan itu wajib kamu dapatkan. Ketika lo mewajibkan apa, gue berharap hubungan gue jangka panjang sampai nikah, sampai tiljana dan gak ada masalah. Itu harapan gue. Harapan. Tapi apakah itu harus terpenuhi? Jadinya ambisi. Jadinya ambisi, obsesi iya, bahkan. Iya. Ambisi, obsesi. Dan ketika suatu hal sudah menjadi obsesi, lo gila sendiri. Oh iya benar. Makanya gue selalu ngomong buat jangan pernah maksain apapun. Kalau dunia hubungan lo bermasalah, ya biarin aja berakhir. Kalau hubungan lo nggak sesuai, ya udah let it happen. Tanpa lo mikirin kenapa hubungan ini nggak berjalan sesuai dengan apa yang lo mau ya, kenapa hubungan ini nggak sesuai dengan ekspektasi lo atau harapan lo ya, itu rumus hidup. Bener-bener. Yang terpenting sebenarnya kan di kurun waktu itu, di kurun waktu lo sama dia, lo tunjukin cinta lo ke dia. Betul. Yang terbaik dari lo tunjukin ke dia. Gitu. Karena itu yang akan ngebawa lo ke step selanjutnya juga. Betul. Bersama dia atau nggak bersama dia. Iya. Dan tadi kita balik ke pertanyaan kita yang pertama tadi. Mencintai paling ikhlas, mencintai paling tinggi adalah ketika lo bisa merelakan itu tanpa ada rasa apapun. Lo ngeliat dia bahagia, lo akan ikut bahagia. Lo ngeliat dia tersakiti, lo tidak harus punya perasaan untuk harus membenahi dia atau memperbaikin dia. Enggak. Ya udah, that's a life bro. Hidup akan terus berjalan, nggak sesuai dengan rencana lo. Karena yang punya asasnya Tuhan, lo cuma bisa berencana doang. Semua yang akan jalan ya Tuhan yang berkehendak. Gimana caranya Tuhan bisa asasnya? Ya lo berjuang. Dengan apa? Dengan memberikan yang selalu terbaik dari apa yang lo bisa. Selebihnya pasrahin. Jangan lo mengharuskan Tuhan, aku mengharuskan pokoknya hubungan aku kayak gini. Ya gak akan dapet. Karena Tuhan mikir, ya masa lo lebih cinta dia daripada gue? Simple. Tapi ini disclaimer ya, dari semua yang kita udah omongin nih, udah ada 3 pertanyaan. Kita bukan ngajarin, ya mungkin kita juga pendapat kita. Walaupun kita juga kalau di posisi itu mungkin kita akan melakukan hal-hal bodoh secara nggak langsung ya kan. Iya karena kita bisa ngomong gini karena kita lagi di posisi yang under pressure, kita lagi nggak mengalami itu, jadi kita bisa ngasih itu ke kalian gitu. Nah menurut gua ketika lo lagi ngalamin hal-hal ini, kalau hal-hal ini terjadi sama lo, carilah orang-orang yang tidak ada di posisi itu.
dan jangan yang judgmental ya. Jadi bisa betul. ngebantu lo. Kalau gue sih kadang lebih nyaraninnya kalau emang butuh profesional help juga nggak apa-apa datang ke profesional. Itu penting tau. Kenapa semua orang masih banyak gak sih? Apa udah mulai ini? Masih banyak yang nganggap itu? Masih lumayan. Gue pun mengakui ketika gue mengidap mental health issues, gue tuh agak sangat takut banget untuk jujur. Iya, masih banyak yang kayak dan gue gitu. akhirnya bisa merilis diri gue buat kayaknya emang gue harus ngakuin deh bahwa gue punya mental health issues dan ini segala macam. Dan ketika gue lebih nerima diri gue, maka gue akan lebih ikhlas menerima dunia. Walaupun sering kali kecelek kayak tadi, mungkin kita bisa ngomong kayak gini tapi kita tetap ngelakuin misalnya gitu ya. Ya udah keceleknya nggak apa-apa, tapi minimal gue sudah bisa menerima diri gue dulu sendiri. Bahwa memang gue sakit, bahwa memang gue punya pengalaman buruk dan lain sebagainya, bahwa memang gue masih belajar. Gue kadang ada di posisi berhasil, kadang ada di posisi gagal. Ya nggak apa-apa. Berarti jangan nganggap itu gagal tapi learning. Iya. Karena ya ini aja ukuran gelas aja ibaratnya. Pertama kita di sini, besok kita kan dapat di sini. Lebih tinggi lagi kadar kedalamannya. Ya nggak apa-apa kan. Ya yang penting berakhirnya suatu permasalahan hidup adalah ketika kamu sudah tiada. Karena ibaratnya gini ya, semua yang kamu cinta tuh akan pergi. Ya maka tunjukkanlah cintamu sebelum dia pergi. Kita selalu pikir kita punya waktu, tapi padahal kita lebih pilih untuk nanti dulu. Gitu. Kamu yang menunda waktu karena kamu tidak sanggup untuk menentukan waktu. Gitu teman-teman. Seru banget ini, kita baru 3 pertanyaan. The best abang. Jadi kita kira-kira rekomendasi lagu dari 3 pertanyaan kita tuh apa bang? Tadi yang pertama apa? Yang pertama tentang apa? Yang pertama tentang dating apps ya? Dating apps, betul. Dating apps tapi lo usaha doang. Harus mundur atau bagaimana? Rekomendasi lagu gua? Ya. Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar. Bisa lampu kuning Juicy Luicy itu bisa bang. Maju Tak Gentar dulu. Maju Tak Gentar dulu. Maju Tak Gentar dulu. Keduanya? Kedua tadi apa ya kedua ya? Ini dari satu pertanyaan ini langsung dua rekomendasi. Oke. Masa Maju Tak Gentar udah bener lagi. Anjir gak dibalas chat nih Maju Tak Gentar kali ya. Masa gitu? Gua harus mikirin solusi lo juga, gua harus mikirin playlist lo juga nih gue liat-liat nih. Apa ya, lampu kuning Juicy Luicy tapi boleh tuh. Bisa ya, lampu kuning Juicy Luicy. Sama kalau udah mentok banget, masih di Juicy Luicy tapi tampar. Tapi tampar. Iya. Nah, kalau question kedua menurut lo apa playlist yang bagus? Kita coba beda-beda, karena kan abang selalu ngasih rekomendasi lagu-lagu terbaik ketika dia lagi ngerasain itu. Princess Treatment ya? Princess Treatment. Princess Treatment tuh, aduh ada ya emang lagu tentang Princess Treatment? Ada. Gue belum nemu tuh, apa ya cowok lagu-lagunya Raja aja. You wanna be the king, iya kan? You wanna be the king. Bisa lagu-lagu Raja. Oke, lagu-lagu Raja tuh dengerin ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, penyesalan tentang waktu. Oke. Kupikir selamanya ternyata hanya sementara. Tak ingin usai gue. Gue kasih tak ingin usai. Nomor 3 tak ingin usai nih. Tak ingin usai gue. Dari Tiara Andini ya kalau salah. Tiara Andini tak ingin usai. Oke. Aduh. Usai judulnya apa? Usai sudah gitu gue. Tapi itu. Mungkin lo dengerin ketika lagi galau kayak anjir ini udah berakhir lagi waktu, tapi lo nggak pengen berhenti. Nah itu tak ingin usai. Aduh. Ya emang harus mikir di sini ada jebakan-jebakan Oke. Yang ketiga nih. Menurut gue yang ketiga kalau lo pikir selamanya ternyata hanya sementara, paling oke itu menurut gue 2112 Reality Club, walaupun ada irisannya sama beda agama tuh sebenarnya ya, ujungnya lo harus ikhlas. Nah, nomor satunya kita lempar ke kolom komentar. Kolom komentar betul. Coba menurut kalian dari cerita yang ketiga, menurut kalian lagu apa yang pas untuk nemenin curhatan halo besti kita yang ketiga ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi teman-teman semuanya, kalau kalian ngerasa kalian suka banget sama episode Tanya Hal-Hal ini yang di kali ini, karena ini pertama kalinya gue berdua dan gue diskusi. Terus kasih playlist lagu, siapa tahu bisa jadi lebih rame nih bang. Kan? Nah itu kalian bisa banget, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar kalau kalian mau tanya halo terus dong sama Bang Andri. Ayo gas, tolong tulis di kolom komentar ataupun bisa langsung aja di DM ke Instagram @halohahati ataupun @bloomdaily.id ataupun ke TikToknya kita di @bloommedia. Nah kalau teman-teman juga mau curhatannya dibacain, mau direspon sama kita, atau kita kasih playlist yang bagus yang sesuai dengan yang kalian lagi rasakan, bisa tulis juga di Instagramnya @halohahati, Instagramnya @bloomdaily, di TikToknya @bloommedia, atau di kolom komentar YouTube kita. Tapi buat teman-teman semua, kalau kalian mau dengerin seluruh episode Halo Hati
secara full sudah ada di Spotify dengan nama @halohati. Tolong support kita buat kita bisa tampil di Podfest 2025. Tolong banget dicolek-colek Podfest 2025 ya teman-teman ya. Dan kalau kalian mau kita terus panjang, jangan lupa untuk tulis komen-komennya. Dan kalau kalian mau penggal seluruh episode kita yang ada di dalam episode hari ini, kalian boleh banget, tapi tolong dituliskan kredit title-nya ada di mana, yaitu ada di YouTube channelnya Bloom Media, biar teman-teman yang lain bisa tonton secara fullnya di YouTube kita. Tapi tolong banget jangan ada iklan judul ya teman-teman ya. Mohon banget. Karena judul itu sangat tidak penting dan sangat tidak baik untuk keberlangsungan bangsa dan negara kita. Itu. Untuk teman-teman yang lain, untuk playlist lagunya bisa langsung ditunggu di meja nomor 5. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Dadah.